It's my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita dapat berhadir dalam presentasi kali ini. Selawat berangkaikan salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah komputer, yaitu Bapak Tarmizi Siregar MKom, dan yang saya sayangi teman-teman saya sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Internet, Email, dan Media Sosial. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok 3, yaitu Lisa Oktavia, saya sendiri, Novika Balira Arahab, Rahmi Dia, Reza Oktrianti, Riki Irawan, dan Dinda Permatasari. Saya Lisa Oktavia sebagai moderator sekaligus pemateri pertama ingin menjelaskan tentang internet. Pengertian internet atau interconnected network. Internet adalah suatu jaringan komputer yang sangat besar, terdiri dari jutaan perangkat komputer yang terhubung melalui suatu protokol tertentu untuk melakukan pertukaran informasi antar komputer. Semua komputer terhubung di internet melakukan pertukaran informasi melalui Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Sedangkan hubungan melalui suatu sistem antar perangkat komputer untuk lalu lintas data, itulah yang dinamakan network. Mungkin kita mengenal istilah LAN atau Local Area Network yang menghubungkan komputer-komputer dalam area tertentu seperti kantor, sekolah, atau warnet. Jadi, komputer yang terhubung melalui jaringan yang saling berkomunikasi dalam waktu wilayah tertentu disebut internet. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dari sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Perkembangan internet. Tahap awal perkembangan internet bukan ditujukan untuk menjadi sebuah jaringan publik, melainkan untuk menjadi suatu sistem komunikasi data yang menggunakan komputer guna menunjang sistem informasi dan sistem keamanan nasional di Amerika Serikat. Rangkaian pusat yang membentuk internet diawali pada tahun 1969 oleh ARPA atau Advanced Research Project Agency. ARPA adalah sebuah badan yang dibentuk pada tahun 1958 oleh Amerika Serikat yang terdiri dari para peneliti dan teknisi dari universitas dan laboratorium yang ada di Amerika. Awalnya, ARPA dibentuk untuk menyaingi Rusia yang pada saat itu Rusia lebih maju di bidang satelit, di mana ARPA lalu mendemonstrasikan bagaimana cara hardware dan software komputer yang berbasis Unix bekerja. Tetapi, ARPA mengalami suatu kendala, yaitu para peneliti tidak bekerja dalam satu tempat. Sebenarnya mereka sengaja membuat hal itu dikarenakan agar mereka lebih leluasa mengembangkan teknologi yang dimilikinya. Lalu mereka menghadapi kendala, yaitu mereka tidak bisa saling bertukar dan berbagi data dan informasi secara cepat dan akurat, karena memerlukan jaringan yang luas. Lalu untuk mempercepat transmisi data, akhirnya ARPA bekerja sama dengan pihak Novell. Mereka menggunakan teknologi yang dinamakan switching. Dengan teknologi setiap paket atau data yang dikirim akan dipecah menjadi data dan paket yang kecil-kecil, sehingga bisa mempercepat proses pengiriman. Dan saat data atau paket itu sampai ke tempat tujuan, data dan paket itu akan disatukan kembali. Tetapi hal ini juga mendapat kendala,
yaitu memakan banyak waktu. ARPA tidak menyerah. Mereka membuat berulang kali percobaan dan penelitian. Setelah melakukan percobaan dan penelitian, akhirnya mereka berhasil mengembangkan teknologi networking yang menyebabkan jumlah komputer yang terhubung semakin banyak. Pada 1 Januari 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP ke TCP atau Transmission Control Protocol dan IP, Internet Protocol. Ini merupakan awal dari internet yang kita kenal hari ini. TCP dan IP yang merupakan sejumlah protokol yang bertujuan untuk menyesuaikan komunikasi data, terlebih dalam sistem tukar-menukar informasi dari satu PC ke PC lainnya dalam satu jaringan internet. Lalu dikembangkan lagi menjadi jaringan PC yang lebih luas, yaitu menggunakan WAN atau Wide Area Network. Pada tahun 1989, ARPANET telah memiliki 100.000 server yang saling berhubungan. Hanya mereka yang mengerti dan memahami bahasa pemrograman, hafal angka-angka, dan alamat-alamat internet atau internet address yang bisa digunakan. Pada akhirnya tahun 1990 diperkenalkan sebuah protokol, yaitu Hypertext Transfer Protocol atau disebut HTTP. Dengan protokol yang sama akan memudahkan komputer untuk saling berhubungan. Dengan HTTP ini, internet tidak lagi menjadi rumit dan bukan lagi hanya untuk para ilmuwan dan teknisi saja. Protokol ini pertama kali dibuat oleh tim Berners-Lee. HTTP dapat juga dikatakan sebagai alamat yang digunakan dalam internet. Alamat ini menunjukkan suatu identitas yang unik seperti alamat rumah, alamat pada masing-masing halaman pada internet, dan itu pasti berbeda-beda sehingga memudahkan pencarian bagi penjelajahnya. Lalu pada tahun 1991, aplikasi di internet bertambah dengan diciptakannya Wide Area Information Service, Gopher, dan WWW, World Wide Web, yang kecepatan jaringannya adalah tulang punggung NSFNet yang ditingkatkan menjadi 45 Mbps. Akibat bertambahnya aplikasi di internet, maka jaringan ini semakin populer pula. Komisi IETF pada tahun 1994 dengan persetujuan IESG atau Internet Engineering Steering Group telah menyetujui penggunaan protokol IP baru yang disebut IPNG atau Internet Protocol Next Generation yang kita gunakan sekarang. Baiklah, saya Novika Balira Rahab akan menyambung penjelasan dari Lisa sebelumnya. Dampak penggunaan internet terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pada penggunaan internet yaitu internet sebagai media komunikasi, seperti kita yang menggunakan internet untuk saling memberi kabar atau mencari, bertanya pada teman, saling bertukar pikiran dan sebagainya. Media pertukaran data, kemudian media untuk mencari informasi atau data, seperti kita mencari sesuatu di internet atau Google, kemudian kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi, seperti kita bisa melihat berita dari internet, atau suatu kejadian seperti tsunami, banjir, kita bisa melihatnya dari internet. Kemudian bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, kemudahan berinteraksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan, sehingga tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran atau penjualan yang biasa disebut dengan berjualan online.
Dan selanjutnya dampak negatif, yaitu situs penipuan seperti diberi chat atau SMS tentang keluarga mendapat bencana, atau seperti mengirim nomor rekening, carding karena sifatnya yang real time atau langsung. Pada penjahat internet pun paling banyak melakukan kejahatan dalam bidang ini. Perjudian, dampak lainnya adalah meluasnya perjudian, seperti perjudian online. Biasanya itu banyak yang menggunakan. Pornografi, tanggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela, sebab jika anak sekolah atau orang men-searchingnya di internet, maka akan muncul pornografi tersebut, sehingga pornografi dianggap sehingga internet dianggap identik dengan pornografi. Pengertian email atau electronic mail. Email adalah singkatan dari electronic mail, atau dalam bahasa Indonesia disebut surat elektronik. Merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet yang dimaksud bisa melalui komputer atau handphone yang memiliki akses internet. Merupakan aplikasi yang paling populer sejak internet pertama kali diperkenalkan, karena dengan fasilitas ini dapat menjabatani komunikasi data antar personal maupun antar perusahaan. Email terkenal karena memberikan cara yang mudah dan cepat dalam mengirim informasi. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan email. Dimulai pada tahun 1968 di sebuah perusahaan yang bernama Bolt Beranek and Newman atau BBN. Perusahaan tersebut disewa oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk membuat sesuatu yang disebut sebagai ARPANET, atau kependekan dari Advanced Research Project Agency. Pada tahun 1971, seorang pakar teknik bernama Ray Tomlinson yang menandatangani proyek yang disebut SNDMSG. Proyek tersebut bukanlah sebuah program baru, karena kenyataannya sudah ada selama bertahun-tahun, bahkan saat itu pun sudah dianggap primitif. Penggunaan mesin tersebut hanya dapat membuat dokumen teks yang kemudian dikirimkan ke dalam kotak surat pada mesin yang sama. Nah, seiring perkembangannya waktu dan teknologi, maka inovasi dalam berteknologi pun muncul kembali dengan adanya Ray yang melanjutkan eksperimennya. Ia mencoba menggunakan file protokol yang bernama SIPNet. Hal ini diharapkan bahwa SNDMSG ini dapat mengirim pesan ke komputer lain dengan catatan masih dalam jaringan ARPANET. Tercipta atau awal mulanya email dalam pesan email pertama di dunia yang digunakan Ray adalah pesan QWERTYUIOP, yang mana ini merupakan huruf-huruf yang ada di keyboard komputer pada bagian atas. Ray mulai mengenalkan ikon pada tahun 1972. yang mana ikon tersebut merupakan sebuah identitas email yang fungsinya sebagai pemisah antara user ID dengan domain dari sebuah alamat email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Kuryanti. Di sini saya akan membahas mengenai fungsi dari email. Fungsi dari email, yang pertama menerima pesan email, yang kedua membaca pesan email, yang ketiga mengirim pesan email, yang keempat menjawab pesan email yang masuk, yang kelima meneruskan pesan email yang masuk ke pemakaian lain. Fungsi tambahan dari email antara lain menyimpan pesan yang telah dikirim, menyimpan pesan yang telah diterima dan dibaca, mengelola daftar alamat email, menambahkan file untuk pesan yang akan dikirim, memisahkan file dari pesan yang masuk. Selanjutnya, kelebihan penggunaan dan kelemahan email. Kelebihan penggunaan, yang pertama kecepatan, yang kedua biaya, yang ketiga pesan-pesan yang dapat dikirim sesuai keinginan pengirim, yang keempat akses, yang kelima peningkatan produktivitas keamanan. Kelemahan dari email, yang pertama diperlukan pelatihan terhadap pengelolaan surat elektronik, yang kedua tingkat keamanan data rendah, yang ketiga apabila terjadi kerusakan pada fasilitas surat elektronik, maka pelayanan
akan dapat tertunda. Pengertian media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial, dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Langsung saja di sini saya menjelaskan sejarah media sosial. Sejarah sosial media diawali pada era 70-an. Pada tahun 1995 lahirlah situs GeoCities. Pada tahun 1997 sampai tahun 1999 muncullah sosial media pertama yaitu Sigdere.com dan Classmates.com. Pada tahun 2002, Friendster menjadi sosial media yang sangat booming dan kehadirannya sempat menjadi fenomenal 2003 sampai saat ini. Bermunculan sebagai sosial media dengan berbagai karakter dan kelebihan masing-masing, seperti LinkedIn, MySpace, Facebook, Twitter, Whisper, Google, dan lain sebagainya. Manfaat dari media sosial yaitu yang pertama sebagai interaksi sosial, yang kedua media penghibur, yang ketiga sebagai media informasi, yang keempat sebagai menggali kreativitas, yang kelima sosial media sebagai mencari uang, dan lain sebagainya. Jenis-jenis media sosial. Media jejaring sosial atau social networking. Media jejaring sosial merupakan medium yang paling populer. Yang kedua, jurnal online atau blog. Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari, dan berbagai baik tautan web lain, informasi, dan sebagainya. Yang ketiga, media berbagi atau media sharing. Contoh media ini adalah YouTube, Flickr, Photobukit, atau Snapfish. Yang keempat, media konten bersama atau wiki. Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para penggunanya. Terima kasih. Dampak positif dari media sosial yaitu 1. Memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. 2. Memperluas pergaulan. 3. Jarak dan waktu bukan lagi masalah. 4. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri. 5. Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. 6. Biaya lebih murah bila dibandingkan dengan media lainnya. Lalu, jika dampak negatifnya yaitu 1. Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. 2. Interaksi secara tatap muka cenderung menunggu. 3. Membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. 4. Rentang terhadap pengaruh buruk orang lain. 5. Masalah privasi. Dengan media sosial apapun yang kita unggah bisa dengan mudah dilihat oleh orang lain. Dan 6. Dapat menimbulkan konflik. Kesimpulannya yaitu internet, email, dan media sosial saling keterkaitan dikarenakan pada awal sejarah terlahirnya internet, ARPANET menggunakan media email untuk saling bertukar data dan informasi. Pencetus email pertama kali adalah Ray Tomlinson. Ray Tomlinson menandatangani kerjasama dengan ARPANET. Pada saat itu, Ray membuat eksperimen dengan pesan email pertama di dunia yang digunakan Ray, yaitu pesan QWERTY. Jika dilihat pesannya, pesan tersebut merupakan huruf-huruf yang ada di keyboard komputer pada bagian atasnya.
Lalu Ray mulai mengenalkan ikon pada tahun 1972. Ikon tersebut merupakan sebuah identitas email yang fungsinya sebagai pemisah antara user ID dengan domain dari sebuah alamat email. Ikon itu artinya adalah yaitu bahasa Inggrisnya pada. Setelah itu, email digunakan untuk membuat akun sosial media individu. Email sangat penting peranannya pada media sosial karena email menunjukkan identitas seseorang dalam bersosial media. Terima kasih untuk teman-teman sekalian dan dosen pengampu yang sudah ada dalam presentasi kami ini dan menyaksikan video kami ini. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this